selamat datang kembali di dalam pembelajaran produk pastry dan bakery. Kali ini materi yang disampaikan adalah kue dari adonan sugar dough. Sugar dough merupakan adonan manis yang dibuat untuk pembuatan kue kering, alas kue dan kulit pie. Memiliki cita rasa yang manis, karakteristik sugar dough, melt in the mouth, yaitu rapuh tapi renyah dan hancur ketika di mulut. Penting untuk diingat, adonan sugar dough mengandung banyak lemak. Di dalam pembuatannya harus hati-hati, tidak boleh menggunakan tepung sahur yang berlebihan, karena akan mengakibatkan adonan menjadi keras. Kemudian ada tips penting dalam pembuatan adonan sugar dough. Saat selesai memanggang, baiknya menunggu agar produk dari sugar dough dingin dahulu untuk mengangkatnya dari loyang. Karena saat panas, produk sugar dough masih lunak sehingga mudah hancur. Kemudian terdapat jenis-jenis sugar dough. Produk dari sugar dough antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada macam-macam kue kering. Yang kedua sebagai kulit pie terdapat pada fruit tartlet, terbuah terbuka dan sebagainya. Yang ketiga itu ada sugar dough sebagai alas pada layer cake. Kemudian terdapat jenis-jenis kue kering berdasarkan cara pembuatannya. Yang pertama itu ada drop cakes. Drop cakes yaitu kue kering yang adonannya cukup lembek sehingga tidak dapat dicetak. Yang kedua itu ada kue kering potong. Kue kering potong yaitu kue yang adonannya harus digulung padat lalu disimpan di lemari es terlebih dahulu sebelum diiris-iris. Yang ketiga itu ada kue kering cetak. Kue kering cetak yaitu kue kering yang adonannya digilas lalu dicetak dengan cookies cutter sebelum dipanggang. Yang keempat itu ada kue kering dibentuk dengan tangan. Kue kering dibentuk dengan tangan yaitu kue kering yang adonannya dibentuk menggunakan tangan tanpa menggunakan alat. Selanjutnya kita masuk ke dalam mixing methods atau cara pencampuran bahan pada pembuatan sugar dough yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada one stage. One stage method merupakan metode pembuatan cookies dengan mencampurkan dan mengaduk semua bahan dengan mixer sehingga tercampur rata. Yang kedua itu ada creaming method. Metode pembuatan cake dengan cara mengocok lemak dan gula terlebih dahulu sampai gula benar-benar larut dan adonan mengembang. Tahapan ini memberikan udara sehingga volume cake akan lebih tinggi dengan tekstur yang ringan. Selanjutnya telur dimasukkan satu persatu. Terakhir masukkan tepung dan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga ada sanding method, yaitu metode dengan terlebih dahulu mencampurkan semua bahan kering lalu tambahkan mentega dingin, tidak hangat ataupun meleleh. Kocok dengan menggunakan mixer lalu tambahkan telur. Metode ini menghasilkan tekstur sandy atau berpasir. Contohnya adalah pie manis. Keempat ada sponge methods. Metode sponge methods merupakan jenis cookies yang lebih lembut seperti brownies, lady finger, and macarons. Dengan metode awal pencampuran telur dan gula sehingga mengembang. Lalu aduk bahan kering menggunakan spatula sehingga tercampur rata. Kemudian kita masuk ke dalam teknik pembuatan sugar dough. Yang pertama, mengaduknya jangan terlalu lama supaya tidak mengeras. Yang kedua, jika menggunakan baking powder sebaiknya diayak bersama tepung terigu sebelum dilakukan pencampuran. Yang ketiga, jika menggunakan bahan lainnya seperti kacang, penyedap dan sebagainya, masukkan bersama dengan tepung terigu. Kemudian terdapat bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan adonan sugar dough. Yang pertama itu tepung terigu protein rendah, yang kedua gula halus, yang ketiga butter atau margarin, yang keempat itu telur. Mengapa menggunakan tepung terigu protein rendah dengan kadar protein 7-9%? Karena sifatnya memiliki daya serap air yang rendah. Menggunakan protein yang rendah bertujuan agar produk yang dihasilkan dapat kering. Maka dari itu cocok untuk pembuatan kue kering yang tidak memerlukan proses fermentasi. Mengapa menggunakan gula halus atau gula tepung? Sesuai dengan namanya, gula digunakan untuk menambahkan rasa manis dan membantu memberikan warna kecoklatan karamelisasi pada proses pemanggangan. Penggunaan gula halus bertujuan agar gula lebih mudah larut dan tercampur rata saat proses pencampuran. Mengapa menggunakan butter atau margarin? Butter atau margarin pada fungsinya sebagai bahan yang mencegah pembentukan jaringan gluten yang terlalu panjang pada terigu. Lemak juga berfungsi sebagai penambah rasa gurih dan meningkatkan cita rasa dari produk tersebut. Mengapa menggunakan telur? Telur berfungsi untuk mengembangkan kue dan memberi rasa lembab saat digigit. Kuning telur sendiri menghasilkan warna panggang yang baik. Untuk membuat kue dari adonan sugar dough, menggunakan kuning telur agar kue lebih renyah.
Selanjutnya kita masuk ke dalam peralatan yang digunakan dalam pembuatan sugar dough. Kemudian kita masuk ke dalam kriteria hasil yang baik dari adonan sugar dough. Yang pertama, kue nyariknya. Yang kedua, bentuk kue tidak berubah. Yang ketiga, tidak terlihat butiran dari gula. Kemudian kita masuk ke dalam faktor penyebab kegagalan kue menjadi keras. Faktor penyebab kegagalan kue menjadi melebar. Cukup sekian materi yang saya sampaikan mengenai adonan sugar dough. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.